Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Ainul Mustafa, terus Darajatun Fauzia, ada juga Indah Desi Ramandini, terus Jamal Abdullah, Lutfia Rahmahaliza, Nurhayati Firdaus, dan Yusradi. Kami dari kelompok 3 mau membawakan sebuah materi tentang penyandang disabilitas. Seperti yang kita ketahui, setiap tanggal 3 Desember diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional yang ditopang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau kita sebut sebagai PBB. Pada 10 Desember 1992, sejak dulu pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian khusus pada para penyandang disabilitas tersebut, atau juga disebut sebagai mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Hal tersebut dibuktikan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Namun, seiring berjalannya waktu, undang-undang tersebut dipandang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas yang ada sekarang ini. Oleh karena itu, undang-undang tersebut diganti dengan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita dengarkan dan kita saksikan penjelasan daripada teman-teman kelompok kami. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang dimaksud penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan, dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental, maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas tersebut mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, atau bahkan berdampak besar sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. Selain itu, penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non-disabilitas dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum seperti akses dalam layanan pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenaga kerjaan. Untuk jenis dan ragam disabilitas itu dapat kita temukan di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang isinya mencakup sebagai berikut. Pertama, ada disabilitas fisik, diantaranya adalah amputasi, lumpuh layu. Lumpuh layu ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus polio. Yang ketiga, ada paraplegia, yakni hilangnya fungsi otot di bagian bawah tubuh, termasuk kedua belah kaki. Selain itu ada juga cerebral palsy, yakni kelumpuhan otak yang sering terjadi pada anak usia dini. Adapun stroke yang pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi, dan yang terakhir itu ada kusta dan juga orang kecil atau mungkin biasa kita kenal dengan orang kerdil. Jenis yang kedua ada disabilitas intelektual, yang mana mencakup pertama itu ada lambat belajar, kedua ada grahita atau yang biasa kita kenali dengan keterbelakangan mental, dan yang terakhir itu ada Down syndrome. Down syndrome di sini adalah kelainan genetik pada bayi yang menyebabkan pertumbuhan fungsi organ serta tubuh bayi itu menjadi tidak normal. Jenis yang ketiga ada disabilitas mental, di mana mencakup pertama itu adalah skizofrenia. Skizofrenia di sini adalah gangguan kejiwaan kronis yang menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, kekacauan dalam berpikir, juga perubahan sikap. Selain itu ada juga bipolar, depresi, dan juga anxiety. Nah, anxiety di sini adalah gangguan mental yang ditandai dengan kekhawatiran, rasa takut, dan cemas yang berlebihan. Terakhir ada gangguan kepribadian, autis, dan hiperaktif. Jenis yang keempat itu ada disabilitas sensorik, di antaranya adalah tunanetra. Kemudian ada juga tuli atau yang biasa kita kenali dengan tunarungu. Yang ketiga ada tunawicara, dan yang terakhir itu ada rungu wicara.
Jenis yang kelima ada disabilitas multi atau yang biasa kita kenal juga dengan disabilitas ganda, yakni 2 disabilitas atau lebih yang disandang untuk satu orang. Contohnya seperti keterbatasan pada fisik dan mental, fisik dan intelektual, sensorik dan mental, dan lain-lain. Yang pertama itu adalah persamaan dan non-diskriminasi. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan seluruh umat manusia di hadapan dan di bawah hukum. Mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara tanpa mendapat diskriminasi. Setiap negara harus melarang semua bentuk diskriminasi terhadap disabilitas dengan alasan apapun. Selain itu juga negara harus menjamin penyandang disabilitas memiliki hak dan perlindungan hukum yang setara di hadapan manusia normal lainnya, seperti hak pekerjaan, hak perlindungan hukum, hak pendidikan, hak kesehatan, pelayanan publik, privasi, kesejahteraan sosial, dan lain-lain. Lalu yang kedua, hak aksesibilitas. Sebagai bagian dari masyarakat, tentunya penyandang disabilitas ini juga memiliki hak untuk mendapatkan kemudahan yang disediakan oleh negara bagi semua orang. Dalam hal ini termasuk kesamaan dan kesempatan yang setara terhadap fasilitas dan layanan publik. Tujuannya untuk memberikan penyandang disabilitas kesempatan untuk bisa hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tidak memenuhi hak aksesibilitas bagi negara terhadap penyandang disabilitas sama halnya dengan memenjarakan mereka, mengasingkan dan menutup hak-hak mereka untuk dapat hidup sejahtera dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Hak penyandang disabilitas yang ketiga adalah hak untuk hidup. Sama halnya seperti warga negara lainnya, penyandang disabilitas juga berhak memiliki kesempatan yang sama untuk hidup. Ada beberapa hak hidup penyandang disabilitas yang harus dipenuhi oleh negara, seperti hak atas penghormatan integritas, tidak dirampas nyawanya, mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, bebas dari penelantaran, pemasungan, pengucilan, dan ancaman. Yang keempat yaitu adalah hak kebebasan dari eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan. Negara harus memastikan penyandang disabilitas terpenuhi haknya untuk bebas dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan. Penyandang disabilitas harus dilindungi oleh hukum, dapat menggunakan hukum, dapat berpartisipasi dalam semua tahap proses dan prosedur pada hukum dasar, kesetaraan dengan orang lain dan masyarakat. Hak peningkatan penyandang disabilitas seringkali dipandang sebelah mata di berbagai negara. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan sosialisasi terhadap kesadaran disabilitas di masyarakat. Oleh karena itu, negara harus memberi hak peningkatan kesadaran pada masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Misalnya, seperti menerapkan kebijakan yang efektif yang sesuai di masyarakat, sesuai memajukan program pelatihan peningkatan kesadaran mengenai penyandang disabilitas dan hak-hak penyandang disabilitas. Peningkatan kesadaran terhadap penyandang disabilitas ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kepada seluruh masyarakat, termasuk pada tingkat keluarga mengenai penyandang disabilitas dan untuk memelihara penghormatan dan atas martabat para penyandang disabilitas. Itulah beberapa hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi negara. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang-orang normal pada umumnya. Terlepas dari keterbatasan yang mereka miliki, penyandang disabilitas tetap berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan bebas dari stigma dan diskriminasi, serta diberikannya alat-alat yang dapat memudahkan mereka untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Negara harus mengambil langkah positif agar hak para penyandang disabilitas dapat dipenuhi. Tidak hanya negara, masyarakat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Yusri Rahmatini
Saya perwakilan dari kelompok 3. Saat ini saya sudah bersama salah satu penyandang disabilitas di Kecamatan Sepang, Kabupaten Pasir Utara, Kalimantan Timur. Bisa langsung perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sisyawati, bisa dipanggil Sila, umur saya 16 tahun, saya sekolah di 17. Jadi Sila mengalami disabilitas fisik ini sejak lahir atau karena sudah terkait? Saya mengalami ini sejak lahir. Kalau untuk pendidikan, Sila selama ini bersekolah di sekolah umum atau khusus? Kalau untuk pendidikan, ini saya sekolahnya di pendidikan umum. Lalu bagaimana strategi pembelajaran serta fasilitas untuk penyandang disabilitas di sana? Kalau untuk fasilitas, mereka tidak terlalu mengarah ke saya karena di sekolah itu hanya saya ya yang disabilitas. Jadi kalau untuk strategi belajarnya mereka menyesuaikan dengan fisik saya. Di lingkungan masyarakat maupun di sekolah, Alhamdulillah, teman-teman mengalami diskriminasi sosial. makanya Sila Pernah bisa tolong sebutkan prestasi apa saja yang pernah Sila raih dan ikuti. kalau prestasi yang akademik, biasanya saya mengikuti, waktu itu pernah mengikuti prestasi seperti cerdas cermat dan MIPA. Kalau yang di akademik, saya mengikuti Nah, Sila mengikuti lomba itu yang umum atau khusus untuk disabilitas. sudah sampai di mana saja Sila mengikuti? Sampai dari Samarinda sampai ke yang lain. Apakah ada dukungan dari orang tua, keluarga, dan orang-orang terdekat? Sila, apakah Sila sudah terpenuhi atau belum? Menurut saya, kakak saya sudah jadi mahasiswi, itu sudah terpenuhi. Di tempat tinggal Sila sekarang, kira-kira adakah perhatian khusus dari pejabat setempat, Kades, Mindes, atau lainnya untuk penyandang disabilitas? Ada biasanya dari jenis sosial seperti bantuan bansos,